22. Menjamin dan memenuhi seluruh kebutuhan pokok individual semua lapisan masyarakat Indonesia secara sempurna dan menjamin setiap individu dapat memenuhi kebutuhan sekundernya. Maka negara ini harus menjamin dan menyediakan seluruh kebutuhan primer setiap individu masyarakat. Apabila presiden tidak mampu memenuhinya, Pak Presiden ajukan saja ke Mahkamah Konstitusi, adili, berhentikan. Maka menjadi kewajiban presiden harus memenuhi semua kebutuhan masyarakat sekundernya, minimal primernya. Dan alhamdulillah kalau bisa sekundernya, maka negara ini harus menjamin pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat. Yang ke-23, menyediakan dan menjamin lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara. Negara ini harus menjamin lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara. Negara Indonesia ini luar biasa luasnya, luar biasa kekayaannya. Masa enggak bisa menjamin setiap individu mendapatkan pekerjaan? Kenapa enggak bisa? Ya karena yang strategis dikasih kepada swasta. Dan swasta itu hanya mencari untung, hanya bisnis, nggak ngurusin rakyat. Maka seharusnya negara lah yang harus mengurusi seluruh ekonomi yang strategis. Ke-24, negara harus menjamin dan memenuhi kebutuhan hidup bagi fakir, miskin, janda, anak yatim, piatu, lansia, orang-orang cacat secara kolektif sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak. Orang-orang yang nggak mampu, orang miskin, anak yatim, orang-orang lanjut usia ini harus dipelihara oleh negara, dibiayai oleh negara kehidupannya, diberi gaji oleh negara, diberi uang, diberi tunjangan oleh negara untuk memenuhi kehidupannya sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak. Kalau satu orang ini cukup 500.000 setiap bulan, ya harus dikasih 500.000. Kalau cukup 300, ya harus dikasih uang 300.000 setiap bulan. Ini negara wajib melaksanakan. Ini adalah amanah konstitusi. Ini adalah amanah undang-undang dasar. Tapi bagaimana? Negara bisa enggak? Sama sekali enggak bisa. Banyak anak-anak terlantar, banyak anak-anak yatim, orang-orang cacat enggak diurusi oleh negara. Ini pengkhianatan terhadap bangsa, ini pengkhianatan terhadap negara. Sesungguhnya pejabat-pejabat kita ini, eksekutif, legislatif juga itu pengkhianat kabeh. Mereka telah mengkhianati amanah konstitusi. Seharusnya mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sayangnya Mahkamah Konstitusinya juga pengkhianat, berkili kabeh. Bubarkan saja itu Mahkamah Konstitusi, ganti yang baik. Maka bangsaku, ya Allah, ya Rabbi, kalau kita tidak memperbaiki sistem ini, sudah, amanah konstitusi ini cuma diinjak-injak saja. Amanah pendiri bangsa ini hanya dibuang ke jongkirat saja. Mereka, para pejabat, hanya menjadi kacung-kacung kapitalis, kacung-kacung pemodal, kacung-kacung para pemilik uang, para bankir internasional. Mereka hanya pengkhianat. Maka seharusnya mereka ini harusnya apa? Diadili, dipancung kepalanya. Pengkhianat itu hanya dipancung kepalanya. Diadili, dipancung kepalanya. Pengkhianat. 25. Negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma, tanpa terkecuali, dengan pelayanan sebaik mungkin. Semua biaya rumah sakit, baik itu administrasi, obat-obatan, dan lain-lain ditanggung oleh negara. Sesungguhnya obat-obat itu murah. Semacam obat generik, murah. Tapi karena sistemnya adalah sistem bisnis, jadi mahal. Semuanya dibisniskan. Obat-obatan itu sebetulnya murah, tapi karena sistemnya bisnis, jadi mahal. Kesehatan itu harusnya murah. Bahkan kesehatan itu wajib untuk gratis. Negara itu wajib mendirikan kesehatan yang gratis. Seluruh biaya administrasi negara,
administrasi kesehatan maupun obat-obatan wajib ditanggung oleh negara. Nggak usah bayar. Harusnya seperti itu. Bukannya malah diswastanisasi kesehatan yang seharusnya sosial untuk kesehatan rakyat malah diswastanisasi. Ingat, swasta itu hanya mencari untung. Hanya mencari untung. Maka ini menjadi amanah. Menjadi amanah harus dilaksanakan. Kesehatan harus gratis. Semuanya. Tanpa terkecuali. Ini penting. 26. Memberikan pinjaman kepada rakyat yang membutuhkan tanpa bunga. Rakyat yang sangat membutuhkan uang itu harus dipinjami tanpa bunga. Ya tentunya dengan cara lain. Kalau dalam Islam itu dengan cara mudharabah atau bagi hasil. Itu nanti bisa diatur. Bagaimana caranya agar supaya tidak terjerat oleh bank, oleh rentenir. Kasihan rakyat, hidupnya susah terjerat oleh rentenir. Negara yang seharusnya itu melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, malah justru menjerat dengan utang. Rakyat yang sudah kelabakan dijerat dengan utang, dengan rentenir, dengan cara riba. Kasihan rakyat. Maka negara wajib memberikan utang pada orang yang sangat membutuhkan, 27. Negara harus selalu berusaha mendistribusikan harta kepada seluruh lapisan masyarakat dan mencegah adanya perputaran harta ke negara pada kelompok tertentu dengan menghukum berat bagi pelaku penimbun harta. Nah, negara ini harus mencegah spekulan, baik itu skala internasional maupun nasional, maupun spekulan cerekeme. Tapi sayang, negara sendiri melindungi spekulan. Coba lihat spekulan internasional, spekulan minyak misalnya. Minyak sudah dibeli sekian tahun, ada yang sudah dibeli selama 25 tahun. Minyaknya masih ada di bumi, sudah dibeli duluan. Ini spekulan besar, tapi dihormati oleh negara. Kacau. Kebutuhan pokok seperti kopi, kelapa sawit, dan sebagainya sudah dibeli duluan. Belum ada barangnya sudah dibeli. Spekulan seperti itu harus dihilangkan. Negara itu harus mendistribusikan harta kekayaan ini kepada seluruh lapisan masyarakat dan harus mencegah spekulan, baik itu internasional, nasional maupun cerekeme. Ini penting. 28. Negara wajib memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan sekundernya serta mewujudkan stabilitas ekonomi dengan cara satu, dengan memberikan harta bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di dalam kas negara kepada rakyat yang membutuhkan. 2. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Negara memberikan subsidi atau modal bagi mereka yang tidak mampu mengolah tanah pertaniannya agar dapat mengelolanya, baik berupa pupuk, obat-obatan, mesin-mesin pertanian. 3. Dengan melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu